Dan satu hal yang saya tidak suka dari HP ini adalah mode sinematiknya yang bokehnya kurang rapi coy. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Kamal Tekno dan ini adalah iPhone 15. Dan di video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai HP ini yang harapannya bisa menjadi bahan pertimbangan sebelum kalian membeli HP ini. Dan sebelum saya lanjut, bagi yang belum subscribe bisa subscribe dulu ya. Sebagai bahan informasi, HP ini diperkenalkan pada tahun 2023 yang pada saat itu harganya kira-kira sekitar 16 jutaan. Tapi sekarang sudah turun coy. Harga baru di iBox berada di angka 14 juta. Tapi untuk unit yang saya miliki, ini saya jual murah saja, hanya di angka 9 juta. Unit Inter all operator semuanya normal. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya nih guys. Kira-kira worth it gak sih harga 9 juta untuk sebuah HP? By the way, untuk saat ini saya hanya menggunakan HP seharga 2 juta saja. Kalau kalian gimana guys? Berapa harga HP kalian? Silahkan tulis di kolom komentar beserta merek dan tipe ya. Oke, dan mari kita lanjut membahas HP ini. Dan apa saja yang akan kalian dapatkan di harga 9 juta? Yang pertama, kalian akan mendapatkan iPhone dengan desain tahun 2021. Desain seperti ini pertama kali diperkenalkan di iPhone 13 coy. Desain mengotak dengan posisi kamera diagonal. Ya, memang ada sedikit perbedaan sih. Yaitu pada iPhone 15 dibikin sedikit rounded sehingga memberikan sedikit kenyamanan saat digenggam. Yang kedua, soal beratnya, iPhone 15 sedikit lebih ringan daripada iPhone 13 coy. Bagian menariknya adalah tangan kalian tidak cepat pegel ketika menggunakan HP ini dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan sayangnya bagian belakang dari HP ini gampang terkena sidik jari. Oh iya, ada satu hal yang membuat saya terkesan, yaitu HP ini memiliki fitur Dynamic Island. Padahal ini seri base ya. Dan untuk saat ini HP ini menjadi iPhone termurah yang memiliki Dynamic Island coy. Dan kalau bicara soal kualitas layar, HP ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi ekspektasi kalian guys. HP ini menggunakan Super Retina XDR OLED display, mendukung fitur HDR10 Plus dan Dolby Atmos. Dan bagian menariknya, HP ini mendukung tingkat kecerahan sampai 2000 nits. Jadi kualitas layar tetap terang dan bisa terlihat dengan jelas meskipun kalian gunakan di bawah terik sinar matahari. Berikut adalah contoh dengan kondisi di luar ruangan dan tingkat kecerahan hanya sekitar 50%. Ketika kita naikkan, itu masih bisa sangat terang sekali guys. Soal kecerahan mantap banget sih ini. Tapi sayangnya untuk laju penyegaran layar hanya support di 60 Hz saja ya. Dan ini yang perlu kalian garis bawahi. HP seharga 9 juta tapi refresh rate-nya masih 60 Hz. Itu menurut saya kurang adil sih. Mengingat untuk saat ini HP 2 jutaan saja sudah menggunakan 120 Hz. Tapi untuk beberapa orang mungkin tidak mempermasalahkan hal itu ya. Ya dicari sisi positifnya sajalah. Jadi semakin rendah refresh rate atau laju penyegaran layar, maka konsumsi baterai juga semakin rendah. Artinya HP-nya jadi lebih hemat cuy. Dan memang benar ya, menggunakan HP ini dengan kondisi baterai 100% bisa seharian lebih cuy. Oh iya, untuk unit yang saya jual ini versi Inter ya, US. Versi Amerika dengan kode LLE dan sudah support all operator. By the way, ini saya pakai kartu Telkomsel ya, Lancar Jaya. Untuk kapasitas baterai sendiri masih 100% dengan jumlah siklus pengisian sebanyak 148. Aktivasi pada bulan Januari, artinya HP ini masih di cover garansi. Fungsi Face ID lancar dan sangat responsif teman-teman. Sayangnya sampai sekarang iPhone masih meninggalkan fitur fingerprint. Padahal menurut saya itu lumayan penting cuy. Oke, sekarang kita bicara soal kameranya. Jadi HP ini memiliki dua buah lensa kamera, yaitu lensa utama dan juga lensa ultra wide. Dan kabar baiknya untuk lensa utama ada peningkatan resolusi nih guys. Sekarang jadi support 48 megapiksel. Untuk kamera depan hanya ada satu buah lensa saja dengan resolusi sebesar 12 megapiksel. Pada iPhone 15 ini ada sedikit tambahan fitur nih guys, yaitu Dolby Vision pada kamera depan.
Untuk hasil kameranya sendiri saya rasa mantap ya, tapi bukan yang terbaik. Karena jika dibandingkan dengan flagship Android, Google Pixel, Huawei, atau Samsung misalnya, kualitas kameranya belum bisa sebanding dengan mereka. Tapi berbeda halnya ketika bicara soal video dan perekaman. HP ini bisa merekam sampai 4K 60 fps pada mode ultra wide, yang jarang sekali dimiliki oleh flagship Android coy. Maka kemudian banyak muncul statement yang menyatakan bahwasanya kualitas perekaman iPhone berada di atas flagship Android. Kalau zaman dulu saya setuju dengan statement ini, tapi tidak dengan tahun ini. Karena kalian pasti tahulah banyak YouTuber-YouTuber yang kemudian membandingkan kualitas perekaman antara iPhone dengan Android. Dan hasilnya banyak yang bisa menyamai iPhone. Oke, dan berikut adalah hasil kamera dari iPhone 15. Ini hasil kamera utama, mantap banget ya. Dan ini kamera portrait. Kemudian ini lensa utama, dan ini lensa ultra wide. Dan ini juga lensa ultra wide. Hasil kamera utamanya mantap, detailnya terlihat jelas, dan sangat tajam coy. Cukup memuaskan kalau menurut saya. Begitu juga dengan hasil kamera depan. Hasilnya mantap dan cukup detail. Kemudian ini mode perekaman video, saya set di 1080 60 fps. Dan berikut resolusi sama, akan tapi saya buat berjalan nih guys. Dan ini merekam dengan objek bergerak. Gimana menurut kalian? Mantap gak? Kemudian ini menggunakan lensa ultra wide dengan laju sebesar 60 fps. Mantap hasilnya ya, stabil guys. Dan ini mode sinematiknya, sayangnya hanya bisa 30 fps saja ya. Dan juga menurut saya bokehnya kurang rapi. Kayak nggak ada peningkatan gitu soal mode sinematik mulai dari iPhone 13 sampai sekarang. Oke, dan itu adalah sedikit review singkat dari HP yang saya jual. iPhone 15 seharga 9 juta saja. Bagi yang berminat bisa tinggalkan di kolom komentar ya, atau langsung menghubungi kontak saya yang saya sertakan di deskripsi. Semoga bermanfaat dan dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.